beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai, selamat siang Star Lovers. Bincang spesial bersama dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta di siang hari ini yang udah kita berikan informasinya dari tadi pagi gitu ya. Karena kita tahu kalau di DIY itu ada banyak sekali museum. Salah satunya adalah Museum Pleret nih Star Lovers. Karena ke museum itu tidak hanya untuk refreshing aja, tetapi juga kita bisa mempelajari berbagai pengetahuan, baik itu mungkin sejarah dan budaya dan sebagainya gitu ya. Lalu seperti apa sih Museum Pleret? Kita akan tanyakan langsung ke Mbak Ayu Oktavi Dwi Saptarini atau biasa dipanggil dengan Mbak Afi gitu ya, selaku edukator museum. Kemudian juga ada Mbak Wangi Sukma Fatima, Duta Museum untuk Museum Pleret. Selamat siang semuanya Mbak Afi dan juga Mbak Wangi. Iya, selamat siang. Apa kabar? Baik ya. Baik. Perjalanan jauh nih. Cukup lumayan. Cukup lumayan ya Star Lovers ya. Jadi untuk Anda Star Lovers yang juga pengen tahu seperti apa itu Museum Pleret, bisa tanyakan langsung di 0818621013, langsung WA aja, atau juga bisa tulis di kolom komentar di Instagram kami @starjogjafm. Mungkin Mbak Afi ini mohon maaf bisa diturunkan sedikit ya mikrofonnya. Nah sambil mendekatkan diri karena tadi terlalu kecil kayaknya suaranya ya. Oke. Sebenarnya semenjak kapan sih Museum Pleret ini dibuka untuk umum, Mbak Afi? Ya, Museum Pleret sendiri dibangunnya sejak tahun 2004. Kemudian baru dibuka untuk umum tahun 2014. 2014 iya, ya. Kemudian diresmikan 13 Desember 2015. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya sudah sejak 2014 gitu ya. Yes, terus konsep museum ini seperti apa sih Mbak Afi? Nah, kebetulan di Museum Pleret itu merupakan museum situs. Nah, museum jadi situs. ya keunikan tersendiri nih untuk Museum Pleret. Karena selain ada museum di sekitar Museum Pleret itu juga kita terletak di kawasan cagar budaya Kerto Pleret. Nah, jadi sekitarnya ada situs-situs yang merupakan bekas kerajaan Mataram Islam yang dulu pernah berjaya di Kerto dan Pleret, di sekitar Pleret. Gitu. Oke, jadi kita kasih tahu dulu aja kali ya lokasi Museum Pleret itu di mana? Di mana sih Mbak Afi? Iya, lebih Museum tepatnya. Pleret itu di Jalan Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi dari mana ya? Dari Terminal Giwangan. Kalau teman-teman dikasih tahu. ancar-ancar nih. Ya, itu ke selatan terus. Kemudian nanti belok ke timur gitu. Sekitar situ. Iya, di situ ada Museum Pleret ya Star Lovers ya. Mungkin pernah beberapa Star Lovers yang melewati daerah situ mungkin ya agak kaget juga, ada museum ternyata di ada situ museum ya. gitu. Jadi memang ini sudah dibuka untuk umum sejak tahun 2014, diresmikan 2015. Jadi buat Anda Star Lovers yang belum pernah ke sana, buruan ke sana gitu ya, karena ada cagar budaya juga. Yang pastinya itu syarat dengan budaya dan juga sejarah yang luar biasa gitu ya. Nah, museum ini itu tadi kan kawasan peninggalan Mataram Islam Pleret gitu ya Mbak Afi ya. Mungkin boleh diberikan informasi ke Star Lovers nih, panggilan pendengar kita nih ya. Keberadaan Keraton Pleret itu seperti apa dulu? Nah, Keraton Pleret itu merupakan lanjutannya nih ya. Oke, gimana nih? Kan kalau pertama kali di Kota Gede, kemudian masa Sultan Agung itu keraton berpindah dari Kota Gede ke Kerto. Nah, Kerto juga ada di Pleret nih. Nah, setelah dari Kerto, Sultan Agung wafat, pindah ke Pleret. Nah, di Pleret itu berarti ada 2 keraton yang dulu pernah berjaya di situ. Seperti itu. Antara tahun 1613 sampai 1675 seperti itu. Oke, cukup lama ya sebenarnya ya di situ ya. Oke, jadi memang ada Keraton Pleret, kemudian ada Keraton Kerto gitu ya. Ini yang menjadi cikal bakal istilahnya ya. Lahirlah Pleret itu ya, Mbak Afi ya. Oke, kalau
koleksi di Museum Pleret ini seperti apa nih Mbak? Apakah memang dominasi banyaknya di era Mataram Islam itu tadi atau gimana nih? Nah, kebetulan dulu Museum Pleret itu digunakan untuk tempat pengumpulan benda-benda bersejarah yang diduga cagar budaya yang ditemukan di Bantul, Mbak. Jadi tidak hanya dari Keraton Mataram Islam aja, tapi dari berbagai masa yang ditemukan. Jadi ada dari masa prasejarah, kita ada beberapa peralatan batu yang digunakan manusia zaman dulu kayak gitu. Kemudian ada masa selanjutnya, masa klasik Hindu-Buddha, ada beberapa arca Hindu, arca Buddha, kemudian komponen bangunan candi dan sebagainya. Kemudian masa Islam dan kolonial itu ada komponen-komponen dari Keraton Pleret sendiri gitu. Seperti itu. Jadi memang banyak ya koleksinya. Yang paling apa ya menarik perhatian pengunjung apa nih Mbak Afi? Kita ada masterpiece-nya nih. Nah, apa tuh masterpiece-nya? Itu berupa keris. Keris. Iya, keris Sabu Inten, keris yang ditemukan saat penggalian atau ekskavasi di situs cagar budaya Kauman Pleret di tahun 2010 oleh Dinas Kebudayaan DI. Gitu. Ini kayaknya udah nggak asing lagi ya nama Sabuk Inten itu betul. Ya. Mbak Afi, ini ceritanya gimana sih Mbak? Keris Sabuk Inten ini akhirnya ditemukan, apa ada hubungannya juga dengan kerajaan atau kemungkinan itu digunakan pada masa Keraton Pleret dulu gitu. Tapi miliknya siapa atau digunakan untuk apa masih belum diketahui, perlu kajian lebih lanjut kayak gitu. Oke, gitu ya. Yang penasaran juga mungkin pengen melihat kayak gimana itu keris Sabuk Inten ya. Karena Sabuk Inten tuh kayak udah familiar gitu ya, nama yang sudah familiar sekali. Itu tadi yang udah disampaikan oleh Mbak Afi. Kita ke Mbak Wangi dulu deh ini ya, tentang Duta Museum nih. Aku penasaran, dan pasti juga Star Lovers-nya juga penasaran gitu ya. Kenapa sih tertarik jadi Duta Museum nih Mbak Wangi? Jadi awalnya tahu Duta Museum ini dari temen ya. Jadi ngirim flyer terkait rekrutmen Duta Museum itu. Terus dilihat-lihat juga kayaknya linear nih sama jurusan Wangi saat itu. Waktu itu belum lama lulus kuliah pendidikan sejarah. Oh, pendidikan sejarah berarti memang ini ya. Museum kan sebagai museum kan sebagai tempat menyimpan warisan budaya benda maupun non benda. Dan di situ ada ketertarikan sendiri untuk sebagai generasi muda ya, masih merasa muda banget ya nih. Itu ingin lebih memperkenalkan ini loh, museum-museum di Jogja itu banyak sebagai sarana pariwisata. Kan pariwisata di Jogja ini bahkan ini udah mau menjelang Natal udah ramai banget ya. Nah, di sini mungkin orang-orang yang berdatangan dari luar kota itu juga bisa nih menjadikan museum sebagai destinasi tujuan liburannya. Itu. Oke, jadi memang ketertarikannya awalnya memang linear gitu ya, dengan jurusannya ketika mengampu atau kuliah gitu. Jadi memang pas nih ada panggilan gitu ya untuk jadi Duta Museum. Nah, terus tugasnya Duta Museum nih apa? Pastinya mengenalkan museum-museum gitu ya yang ada di Yogyakarta. Kalau yang Museum Pleret ini sendiri gimana nih Mbak Wangi? Jadi kan salah satu tugas dan fungsi museum itu adalah untuk mengkomunikasikan warisan budaya sama masyarakat luas gitu ya. Nah, selain itu juga bisa juga menyampaikan informasi atau pengetahuan yang emang ingin diberitahukan, diinformasikan kepada pengunjung atau masyarakat itu sendiri. Nah, museum sebagai pelestari budaya, benda atau non benda ini penting, memiliki peran penting ya, terutama untuk generasi muda saat ini. Nah, di sini Duta Museum itu memiliki program kerja, itu ada offline maupun online. Kalau offline-nya ini ada seperti Jumpa Sahabat Museum atau JSM, itu biasanya kita keluar kota. Nah, perwakilan dari Duta Museum. Lalu ada juga namanya Safari Permusiuman yang nanti ini memperkenalkan museum-museum itu ke sekolah-sekolah memiliki sasaran sekolah. Biasanya Safari Permusiuman ini memiliki ada 6 kali dalam setahun itu. Selanjutnya ada program kerja mandiri. Nah, ini rencananya di Museum Pleret mungkin nanti Wangi juga akan mengadakan kegiatan di museum itu sendiri. Mungkin insya Allah tahun depan nanti bisa dilihat mungkin di Instagramnya Museum Pleret. Lalu juga kegiatan bersama tim belum lama ini di Museum Pleret ini udah diadakan lomba bercerita. Lomba bercerita. Nah, itu kita
bersama tim itu maksudnya kayak ada beberapa duta museum, kayak dari Duta Museum Kota Gede, Duta Museum PWI atau Pergerakan Wanita itu juga ikut turut membantu melancarkan acara lomba bercerita di Museum Pleret itu. Belum lama ini, sekitar tanggal 29 Oktober ya. Oke, ini menarik ya, ada lomba bercerita itu pesertanya siapa aja? Yang ikutan gitu loh, lomba bercerita kan, apakah anak-anak sekolah atau umum juga bisa ikutan? Gimana nih Mbak Wangi atau Mbak Afi mungkin bisa melengkapi? Kalau lomba bercerita itu kita sasarannya adalah anak SD yang dibagi dengan 2 kategori. Kategori A itu umur 6 sampai 9 ya. 6 sampai 9. Kategori B itu 10 sampai 12. Oh iya, 9 sampai 12. Oke. Nah, itu ini lebih menceritakan terkait museum-museum yang ada di Jogja, terutama ini kayak ajakan ke museum. Kita kan di sini menariknya kenapa kita juga menggait anak-anak SD ini karena di Museum Pleret ini juga belum lama ada bagian baru nih, kayak apa namanya, taman bermain ya, area playground. Ya. Jadi mengenalkan ke anak-anak, mungkin nanti ini loh di Museum Pleret ini ada yang baru. Selain sekarang udah suasananya futuristik gitu ya, menarik kan, instagramable ya. Itu yang dicari itu ya. Iya, biasanya kan anak muda itu ya buat foto-foto. Nah, itu juga di sini kita juga mulai ada playgroundnya yang ramah anak kayak gitu. Oke, jadi menarik ya kegiatan-kegiatan yang diadakan di Museum Pleret. Termasuk tadi kegiatan bercerita, ini salah satu kegiatan yang luar biasa kalau menurut Widya ya, karena anak zaman sekarang ini memang harus dituntut lebih berani gitu ya, menyampaikan hal-hal, apalagi bercerita tentang museum. Ini keren banget nih. Berarti ini jadi event, apakah event rutin nantinya atau gimana nih? Kalau event rutin yang beberapa kali sudah terlaksana di Museum Pleret, kita ada Gebiar Pleret, Mbak. Wah, apa itu Gebiar Pleret? Jadi jelajah situs dan nanti diakhiri dengan lomba-lomba kayak gitu. Kalau yang beberapa waktu yang lalu sudah terlaksana tahun 2001 ya. Jadi peserta umum itu kebetulan tahun lalu kan kita masih pandemi ya, walaupun sekarang masih sih. Jadi tahun lalu itu virtual tour. Nah, kita ada virtual tour, kemudian peserta itu bisa datang ke situs-situs yang ada di sekitar kawasan Cagar Budaya Kerto Pleret. Kemudian nanti dari situ kita ada lomba. Nah, antara lain ada lomba foto, lomba video, kemudian lomba sketsa gitu tentang situs-situs dan museum gitu. Oke, menarik ya beberapa kegiatan yang dilakukan di situ. Jadi memang ini bisa menjadi salah satu destinasi untuk Anda, apalagi kita tahu ini udah mau liburan panjang ya, akhir tahun. Jadi bisa jadi liburan edukasi juga ya bagi keluarga-keluarga, dan mungkin juga ada sanak saudara yang dari luar Yogyakarta pengen datang ke sini, pengen kemana aja ya. Nah, salah satunya adalah Museum Pleret ya, dijadikan salah satu list untuk Anda datang ke beberapa wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta tentu aja. Kita akan balik lagi, nanti akan ngobrolin yang lainnya lagi ya Star Lovers ya. Kita ke lagu dulu. Anda yang pengen bergabung, pertanyaannya nanti akan Widya sampaikan ke Mbak Afi dan juga Mbak Wangi. Boleh langsung WhatsApp aja di 0818621013 atau juga bisa tulis di kolom komentar Instagram kami @starjogjafm. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Masih bincang spesial Star Lovers bersama dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan masih bareng sama Mbak Afi. Ini selaku edukator museum, dan juga ada duta museum untuk Museum Pleret di sini, ada Mbak Wangi ya. Yang dari tadi kita udah ngobrolin lumayan nih ya ketertarikannya tentang Museum Pleret seperti apa. Dan ini sudah ditanyakan juga oleh beberapa pendengar, karena ketika ngomongin tentang Museum Pleret, kita pasti langsung searching tuh. Dan yang di-highlight itu adalah Sumur Gumuling nih Mbak Afi. Mungkin bisa diceritakan Sumur Gumuling itu seperti apa gitu ya. Mungkin agak lebih dekat ya Mbak Afi ya. Kebetulan di
area museum sendiri, di dalam area museum itu kita ada struktur kuno. Nah, yang berupa sumur gumuling, sumur tua yang diduga sudah ada sejak masa Keraton Pleret dulu. Jadi sekitar tahun 1600-an. Nah, kayak gitu. Nah, kebetulan juga kemarin juga habis direhabilitasi nih. Jadi struktur yang kuno itu karena sudah banyak yang rusak. Dan ternyata di dalam sumurnya itu terbuat dari tanah liat. Kalau zaman sekarang kan pakai beton ya, semen beton. Nah, zaman dulu tuh terbuatnya dari tanah liat dan kita nyebutnya jobong gitu strukturnya. Nah, itu direhabilitasi dan sekarang sudah bagus kembali seperti itu. Tapi ketika kondisinya itu tadi menggunakan tanah liat tuh masih oke ya Mbak sampai masih sekarang gitu loh. Masih luar biasa ya. Orang zaman dulu kayak gimana ya begini ya. Iya. Itu yang bikin kita tertarik ke museum tuh itu tuh. Ternyata di tahun itu 1600-an ya Mbak Afi ya. 1600-an menggunakan tanah liat dan masih bagus sampai sekarang gitu ya, luar biasa. Ada sumur gumuling, terus juga ada pertanyaan yang lain yang udah masuk di WA kita 0818621013. Terima kasih untuk Mas Rudi di Tangerang. Wah, jauh-jauh dari Tangerang nih. Tertarik dengan keris sabuk inten tadi gitu ya. Ada ritual khusus enggak dengan kerisnya? Kemudian ketika ditemukan itu kondisinya masih rapi, menggunakan sarung atau sudah karatan gitu Mbak Afi? Kalau ditemukan pertama kali itu memang hanya bilahnya saja. Jadi untuk tempatnya atau ronggonya itu sudah tidak ditemukan, hanya bilahnya yang dalam saja. Kemudian dan itu pun sudah berkarat dan berlapis tanah gitu. Jadi karena udah tertimbun berpuluh-puluh tahun ya. Betul. Dan itu dibersihkan dulu sama ahlinya gitu. Kita di Museum Sono Budoyo. Kemudian setelah bersih, kemudian baru dipamerkan di Museum Pleret seperti itu. Oke, dan kondisinya sekarang berarti sudah bersih nih? Sudah bersih. Oke, yang penasaran langsung datang aja ke Museum Pleret karena tadi juga belum disebutkan operasionalnya. Tadi jam berapa bukanya, terus hari apa sampai apa, HTM-nya berapa untuk masuk gitu ya? Kalau di Museum Pleret sendiri kita buka Senin sampai Jumat, kemudian Senin sampai Kamis pukul 8 sampai jam 4 sore, hari Jumat jam 8 sampai jam setengah 3 sore, kemudian Sabtu Minggu reservasi gitu. Oke, bayar reservasi ya. Kemudian kalau hari besar nasional itu libur dan kita masih free masuknya, jadi gratis. Masih gitu. Free ya nih ya. Jadi ayo ajak putra-putri tercinta untuk datang ke museum gitu ya. Salah satu destinasi yang pasti keren banget, apalagi ada banyak sejarah di situ yang kita harus tahu juga nih, anak-anak muda zaman sekarang harus tahu. Nah, ini nih tugasnya duta museum juga nih ya, Mbak Wangi ya, sebagai duta museum pasti udah tahu lah, sudah bisa menganalisis selama ini nih yang paling dicari anak muda kalau berkunjung ke museum tuh apa sih? Penasaran sama sejarahnya atau situsnya atau apa nih Mbak Wangi? Mungkin kalau anak muda itu rata-rata yang Wangi temui itu penasaran sama sejarahnya, tapi nggak sedikit juga yang cari tempat yang lebih ini loh buat foto instagramable. Itu di Museum Pleret estetik kan, gitu ya. Iya. Itu kan udah ada ya, udah lebih futuristik, estetik kayak futuristiknya gitu. Kalau di Museum Pleret yang bisa digambarkan nih ke Star Lovers yang lagi dengerin kayak ini apa nih? Apa aja yang lokasi yang mungkin bisa itu tadi estetik tadi yang di mana? Kebetulan kami saat ini sedang ada penataan ulang. Nah, di koleksi museum itu ditambahi dengan hologram, ditambahi dengan semacam digital untuk mendisplaynya kayak gitu, seperti itu sih. Jadi memang sudah mulai mengikuti zaman gitu ya, kekinian, untuk bisa merangkul nih anak-anak muda juga gitu. Kalau di Museum Pleret selama ini yang berkunjung itu rata-rata banyak anak-anak sekolah atau mungkin juga mahasiswa, mahasiswi atau orang umum pun juga sudah banyak yang berkunjung ke Museum Pleret nih. Rata-rata Mbak, rata-rata nih dominannya. Iya, sekolah juga akhir-akhir ini sudah banyak yang sudah banyak, kemudian mahasiswa apalagi, kemudian masyarakat pun juga
Mungkin karena sosial media juga jadi penasaran dan pada datang kayak gitu ke museum. Jadi yang pengen juga tahu ada apa aja sih di Museum Pleret bisa langsung follow ya akun Instagramnya. Namanya apa nih? Museum Pleret ya? Museum Pleret. Museum Pleret. Di situ udah banyak informasi dan tentu aja update gitu ya. Iya, update situs-situsnya apa saja, cagar budayanya apa sih, terus beberapa lokasi atau areanya apa saja yang ada di situ. Jadi memang sudah ada playground juga yang disediakan untuk anak-anak. Jadi kalau Anda mungkin mengajak putra-putrinya nggak bakalan bosen lah ya, karena ada playground di situ. Jadi orang tuanya juga bisa belajar sejarah, anak-anaknya juga belajar sejarah tapi juga masih bisa main gitu ya Mbak Afi dan juga Mbak Wangi ya, keren banget. Kita ke pertanyaan yang ada di Instagram ya, saya bacakan dulu, kita cicil dulu. Thank you untuk @wika_zana nih. Apakah benda sejarah tertua yang ada di Museum Pleret gitu? Apakah ada benda tertua? Terus bagaimana dengan perawatan museum supaya tetap awet dan antusiasme pelajar DIY terhadap Museum Pleret selama ini gimana? Terus pertanyaan banyak nih. Apakah museum ini dikunjungi untuk keperluan study tour? Nah, mungkin Mbak Afi dan juga Mbak Wangi nih bisa melengkapi jawabannya. Kalau yang koleksi itu kita ada yang paling tua, alat batu. Masa prasejarah dari masa Neolitik gitu. Waduh, ini belajar sejarah jadi inget-inget lagi ya ini ya saya ya. Gitu. Kemudian kalau untuk konservasi apa Mbak tadi? Maaf lupa. Tadi untuk study tour apakah bisa keperluan study tour? Bisa Ya Mbak Wangi ya. Oke, terus juga ini perawatannya supaya tetap awet. Ya kita dilakukan pembersihan secara berkala kepada masing-masing koleksinya. Iya. Karena koleksinya karena itu tadi kebanyakan cagar budaya gitu ya, Mbak Afi ya, atau gimana? Batu-batu tadi dari berbagai bahan sih Mbak. Ada yang dari logam juga, kemudian ya kebanyakan batu andesit, dan beberapa ada bata komponen dari Keraton Pleret kayak gitu. Oke, jadi memang selalu diberikan perawatan dan juga pembersihan secara rutin ya. Kalau pembersihan museum jadi penasaran juga. Berapa kali itu, misalnya seminggu 3 kali atau rutinnya seberapa sering gitu loh Mbak Afi? Diusahakan setiap hari ya. Setiap kali. Dan jika ada misal bisa tahu nih kalau misalnya ada sesuatu yang tidak biasa kan jadi tahu kayak gitu. Oke, yes. Jadi dilakukan pembersihan secara rutin bahkan setiap hari gitu ya. Apalagi kalau misalnya banyak pengunjung yang datang. Jadi tetap bisa terjaga dengan bagus dan juga awet. Terus juga tadi antusiasme pelajar di DIY selama ini terhadap Museum Pleret seperti apa? Cukup tinggi. Ya, belum lama ini ada kunjungan dari SMP Negeri 2 Sewon juga ya, Mbak. Terus beberapa mahasiswa itu juga nggak kalah ini, ada kayak guru-guru yang datang untuk menggali lebih lagi terkait sejarah kerajaan Mataram Islam itu sendiri, perpindahannya dari Kota Gede, Kerto, Pleret, Kartasura sampai Surakarta sampai akhirnya ada perjanjian Giyanti dan sebagainya itu. Itu. Okay. Oh ya, di Museum Pleret ini juga ada fasilitas sepeda nih Mbak. Oke. Iya. Jadi sepeda ini bisa digunakan para pengunjung untuk memutari area situs. Keliling situs. Keliling situs. Apakah memang cukup besar ini jadi pakai sepeda gitu? Cukup besar. Besar ya? Besar, ya. Oh, oke. Ada ATM-nya berapa nggak menggunakan? Free juga. Gratis. Juga, iya. Syaratnya cuma didampingi sama pihak museum. Pihak museum. Iya, karena menggunakan sepeda takutnya juga. Jadi bisa memutari area gitu ya menggunakan sepeda. Wah, ini keren juga nih. Jadi bisa nggak capek-capek banget. Apalagi besar ya Mbak ya. Cukup besar ya gitu ya. Jadi ada fasilitas itu, kemudian ada fasilitas lainnya apalagi yang mungkin tadi belum disebutkan nih. Itu mungkin waktu sepedaan kan melihat suasana saat ini tuh panas ya Mbak ya. Itu kita juga ada namanya caping. Jadi sepedaan sambil pakai caping biar nggak terlalu panas, itu juga bisa. Terus itu gitu ya. Ada fasilitas sepeda, kemudian fasilitas yang lain mungkin parkir. Untuk misalnya nanti ada yang study tour atau dari sekolahan untuk datang gitu, cukup bisa menampung. Iya.
kira-kira berapa orang tuh Mbak kalau misalnya boleh digambarkan nih? Sementara yang sudah kita pernah itu sampai 100 orang, tapi biasanya itu dibagi. Oke. Jadi nanti ada yang ke situs dulu, kemudian yang separuh ke museum kayak gitu. Nanti gantian kayak gitu sih. Karena lokasinya juga ada situs yang cukup dekat, jadinya mudah untuk mobilisasi. Gitu. Oke, jadi sekali lagi tadi ada fasilitas sepeda dan ini juga, Kak Rudi langsung wah mantep ada sepedanya, seru gitu ya. Juga termasuk apresiasi juga untuk hologramnya keren nih, good job buat Museum Pleret. Terima kasih dari Mas Rudi yang ada di Tangerang. Mungkin terima besok kalau kasih. liburan bersama putra putri tercinta nih bisa datang ke Museum Pleret ya Kak Rudi ya. Ini kami tunggu. ditunggu langsung gitu ya. Tadi bisa lihat juga di Instagramnya @museum Pleret, di situ sudah ada informasi tentang jam operasional ya dari hari Senin sampai Kamis tadi jam 8 sampai jam 4. Iya. Kemudian Jumat dari jam 8 sampai jam 2:30 sore Iya. gitu. Jadi langsung datang aja ya Kak ya, atau Betul. harus reservasi dulu? Mungkin kalau rombongan gitu Butuh reservasi. butuh reservasi. Takutnya kalau bersamaan dengan yang lain gitu. Oke, siap. Jadi mungkin lebih ke rombongan anak-anak sekolah gitu ya, biasanya untuk reservasi sekolah. dulu. Kemudian kalau untuk pribadi langsung aja datang gitu ya. Sip gitu. Untuk aksesnya sendiri datang ke Pleret itu tadi mudah? Kebetulan masih belum ada transportasi umum nih, jadi cukup mudah juga dicari dengan kendaraan pribadi, motor, mobil, bus juga bisa gitu. Oke, Di di situ pinggir jalan raya banget. Oh Pinggir iya, jalan raya banget. baik. Jadi aksesnya cukup mudah ya Star Lovers ya. Mungkin ngebayanginnya Pleret agak jauh nih gitu kan dari kota. Jadi aksesnya cukup mudah. Langsung aja datang ke Museum Pleret ya. Yang mungkin pengen tahu kayak gimana sih isinya, ada Instagramnya @museumpleret di situ. Kita akan lanjut lagi nanti ya tentang Museum Pleret ini. Masih banyak pertanyaan yang lainnya yang belum video bacakan. Jadi nanti siap-siap Mbak Ovi sama Mbak Wangi untuk menjawab pertanyaannya. Dan masih terbuka untuk Anda yang juga pengen tanya gitu ya di 0818621013 atau di Instagram kita @starjogjafm. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Ya, Star Lovers, Anda masih bersama bincang spesial dengan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta gitu ya. Museum Pleret yang menjadi highlight kita hari ini temanya. Dan masih ada Mbak Afi selaku edukator museum, dan juga ada Mbak Wangi, duta museum untuk Museum Pleret gitu. Jadi mungkin untuk Anda sendiri warga Bantul kayaknya harus datang ke Museum Pleret untuk tahu gitu ya. Tapi nggak cuma Bantul, maksudnya dari Bantul dulu nih harusnya tahu nih ya. Tapi nggak cuma Bantul, dari semuanya nih harus datang ke Museum Pleret, karena Museum Pleret saat ini juga sudah berbenah gitu ya, untuk bisa lebih dekat dengan para pengunjung, apalagi pengunjung milenial. Termasuk ini ada pertanyaan yang ada di Instagram yang ingin menanyakan juga gitu ya, gimana sih cara museum-museum yang ada di Jogja melalui Duta Museum dan juga Dinas Kebudayaan DIY ini untuk menarik pengunjung, terutama anak-anak ketika datang ke museum gitu ya, karena kita tahu lah anak-anak zaman now gitu ya lebih sibuk dengan gadgetnya gitu ya. Jadi gimana caranya? Ataukah sudah memiliki semacam virtual tour atau hal baru yang bisa menarik anak milenial untuk berkunjung ke museum? Baik, kalau virtual tour itu ada kita namanya gebiarmuseumpleret.co.id. Terus kalau untuk menarik anak-anak muda ya yang lebih aktif sama gadgetnya, mungkin itu kita juga bisa menyesuaikan tuh dengan melakukan promosi via sosial media, terutama yang saat ini lagi lagi hype itu kayak TikTok mungkin ya. Di situ kan kalau bisa mencapai FYP, orang-orang penasaran lalu berkunjung itu ke tempat yang FYP itu yang ingin diketahui lebih lanjut itu. Terus bisa juga melalui offline-nya tadi seperti jumpa sahabat museum, itu kita keluar daerah, keluar kota, lalu ada safari permusiuman itu ke sekolah-sekolah, di mana itu juga
sebagai ajang promosi museum-museum yang ada di Jogja untuk siswa-siswanya itu datang ke museum-museum yang ada di Jogja. Maksudnya banyak gitu ya museum yang ada di Jogja yang bisa dijadikan destinasi wisata edukasi gitu ya. Selain healing itu juga menambah ilmu pengetahuan juga. Betul. Gitu. Terus mungkin ada juga program kerja mandiri seperti tadi yang Wangi bilang, yang nantinya insya Allah akan diadakan di tahun depan. Nanti mungkin bisa lihat aja di Instagramnya @museumpleret, akan ada kegiatan apa ini di museum. Nah, kegiatan ini nanti kan juga secara tidak langsung mendatangkan pengunjung ke Museum Pleret itu sendiri, ke situs-situsnya kayak gitu. Oke, memang setuju banget Widya juga ya. Datang ke museum tuh nggak cuman untuk refreshing, nggak cuman untuk jalan-jalan aja, tapi juga belajar ya, belajar sejarah, bahkan juga bisa menginspirasi ya. Jadi tempat untuk kita mungkin idenya lagi stok tuh, udah datang aja ke museum itu kadang-kadang juga langsung terbesit ada inspirasi yang datang karena kita tahu sejarah dulu, ternyata orang dulu kayak gini toh gitu ya. Terus juga ada beberapa acara tadi Gebiar Pleret gitu ya, yang bisa diikuti juga ya. Ini terbuka untuk umum ya Mbak Afi dan juga Mbak Wangi ya. Kalau tahun kemarin sih hanya terbatas DIY saja. Iya. Itu sementara masih DIY dulu. Mencakup wilayah DIY dulu. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti mudah-mudahan bisa merambah lebih luas lagi ya. Amin. Afi dan juga Mbak Wangi. Kemudian pertanyaan selanjutnya Fitri Ardi gitu. Kapan buat event jelajah Pleret untuk lebih mengenal Keraton Pleret nih, Mbak Afi dan juga Mbak Wangi? Itu nanti akan diumumkan lewat Instagram. Jadi terus pantengin Instagram @museumpleret gitu. Oke. Jadi selain Instagram, apakah ada media sosial yang lainnya nggak sih yang bisa kita lihat, misalnya YouTube? Iya, kita atau ada TikTok? YouTube juga. Kita ada YouTube juga, Museum Pleret juga namanya. Nah, beberapa kali juga kita juga mengadakan webinar nih, webinar tentang sejarah Pleret, kemudian pernah juga teknologi bangunannya Keraton Pleret itu kayak gimana itu tahun lalu gitu. Jadi sebetulnya itu juga bisa diikuti umum dari seluruh Indonesia pun bisa gitu. Dan untuk yang terakhir kemarin juga kita share webinar tersebut di YouTube Museum Pleret gitu. Oke, jadi memang ada webinar juga gitu Iya. ya. Antusiasmenya seperti apa tuh Mbak ketika mengadakan webinar kayak gitu? Banyak banget sih yang tertarik ya. Ikut join webinarnya. Ratusan kok, sampai ratusan ya. Berarti memang luar biasa. Banyak orang yang ingin tahu juga ya tentang sejarah, tentang budaya juga. Termasuk itu kan di dalamnya ada budaya antara Keraton Pleret, kemudian Keraton Kerto juga, yang mungkin juga nggak banyak yang tahu ya, Mbak Afi ya. Oke, jadi memang belajar sejarah itu penting banget ya, Star Lovers ya, supaya kita tahu nih dulu nenek moyang kita nih, pendahulu pendahulu kita nih berusaha sedemikian rupa untuk akhirnya ada itu tadi peninggalan-peninggalan yang sekarang ini bisa kita lihat di museum gitu ya. Oke, thank you untuk yang sudah bertanya gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan situs-situs tadi. Kalau misalnya tadi ada peralatan batu ya, itu yang paling tua ya Mbak ya? Iya. Peralatan batu itu kalau boleh di jumlahkan gitu, bukan jumlah sih, ada berapa banyak sih? Banyak banget atau? Tidak banyak sih, hanya berapa? 6 saja. Hanya 6 ya? Iya. Tapi itu peninggalan dari zaman masa Neolitikum tadi ya, yang sudah disebutkan oleh Mbak Afi bahwa Neolitikum tuh tahun berapa ya Mbak? beberapa ribu tahun yang lalu gitu ya. Dan bentuknya seperti apa tuh Mbak? Berupa kita adanya yang kapak batu dan beliung. Iya. Nanti bisa browsing nih teman-teman yang dengerin gitu. Gimana sih kapak batu gitu. Bentuknya seperti apa gitu. Ada juga bahkan fragmen-fragmen gerabah juga ya yang ada di situ. Iya. Jadi gak cuman batu-batu, ada fragmen gerabah, kemudian tadi hologram juga ada di situ, kemudian ada masjid juga ya. Betul. Mbak Afi ya. Jadi kalau misalnya ada banyak pengunjung yang datang dibagi menjadi 2. Nah, kayak gimana tuh ceritanya Mbak Afi? Jadi nanti
misal berapa ratus orang gitu kan, banyak banget nih. Itu separuh di museum, separuh nanti di situs. Misalnya salah satu situs yang ada di kawasan Cagar Budaya Kertopleret itu situs Cagar Budaya Masjid Kauman Pleret. Nah, itu merupakan masjid yang dulu masa pemerintahan Amangkurat I gitu. Dan namun sekarang udah tinggal reruntuhan saja, tidak digunakan. Namun bisa dikunjungi oleh pengunjung yang berkunjung ke sana dan melihat, oh ternyata ada bekasnya masjid ya, kayak gini gitu. Oke, ini menarik juga gitu ya, karena saya pikir juga masjidnya masih bisa digunakan, ternyata Enggak, sudah tidak bisa digunakan Tidak, ya. Tapi tidak. dalam bentuk bangunan masih struktur ya? Iya, Struktur struktur bangunan. bangunan. Oke, jadi memang bisa digambarkan juga lumayan besar ya, karena ada masjid Iya, di situ betul. ya. Lumayan besar banget ini Museum Pleret gitu. Kalau so far selama ini Mbak Wangi sebagai duta Museum Pleret gitu ya, tadi kan sudah dijelaskan juga yang paling menarik itu adalah sejarahnya juga anak-anak muda gitu ya. Tapi ketika melihat setiap detailnya di Museum Pleret itu, yang membuat mereka tertarik apa? Apakah sumur gumulingnya tadi, ataukah keris tadi, atau fragmen-fragmen yang lainnya nih? Rata-rata kebanyakan mungkin adalah sumur gumulingnya itu sendiri ya. Sumur gumuling yang mana kedalamannya tuh sekitar 270 cm aja. Kan itu cukup pendek ya untuk Iya. dibilang sebagai sumur. Lalu kebanyakan tuh juga tanya terkait penggunaan sumur gumuling itu sendiri. Zaman dulu digunakan untuk apa gitu ya? Untuk ini diperkirakan digunakan untuk jamasan pusaka keraton Oh, Pleret, oke. iya, masa Amangkurat I ya. Itu. Mhm. Mungkin itu sih. Terus kalau misalnya yang lainnya tuh lebih ke spot-spot foto itu. Ini sebenarnya jadi ada beberapa nama gedung ya sekarang di Museum Pleret. Ada beberapa nama, ada diberi nama. Nah, salah satunya yang sudah bisa dilihat ini namanya Gedung Kerta. Di situ mainin lighting mungkin ya. Jadi Oh, untuk oke. pengambilan gambar jadi lumayan oke untuk di post di feed Instagram. Ya secara nggak langsung kan promosi museum ya itu Iya, nanti ya. iya, benar-benar. Gitu. Oke, ini milenial harus tahu nih. Ada gedung baru tadi, Gedung Kerta ya. Iya. Kerta apa Kerto nih bacanya? Kerto. Kerto ya. Kalau Iya. kalau Tapi orang tulisannya Jawa Kerta. A dibaca O gitu ya. Iya, benar-benar. Ada Gedung Kerto yang bisa digunakan sebagai salah satu tempat untuk foto gitu ya, selfie gitu ya. benar. Karena kan di museum kadang ada beberapa peninggalan yang tidak boleh didokumentasikan. Nah, apakah itu juga ada di Museum Pleret nih, Mbak Afi? Misalnya ada beberapa hal yang tidak boleh didokumentasikan. Bisa sih di Museum Pleret Bisa ya? Iya. Oke, siap. Jadi aman-aman aja gitu ya. Iya. Bisa dilihat nih, video langsung ngelihat Instagramnya ini. Jadi pengen tahu juga apa saja sih yang ada di Museum Pleret. Mungkin Anda juga langsung aja ya Star Lovers untuk kepoin Instagramnya dan juga follow tentu aja @museumpleret di situ. Pesan-pesan untuk Star Lovers nih Mbak Afi dan juga Mbak Wangi untuk datang ke Museum Pleret apa nih? Kenapa harus datang ke Museum Pleret sih gitu? Karena Museum Pleret itu unik ya. Selain bisa ke museum, teman-teman juga dibonusi ke situs gitu yang tidak banyak sih yang museum plus situs gitu. Benar-benar. Selain itu kan juga ada sepedanya ya, Betul. sepedanya yang nggak semua museum juga mempunyai fasilitas Fasilitas itu itu. ya. Di sini Museum Pleret itu punya khusus pengunjung yang mengunjungi Museum Pleret. Nanti kita bisa keliling situs, didampingi sama edukator kita. Nanti lihat-lihat, nanti mungkin itu bisa diagenda-kan mungkin ya dari pagi karena situsnya juga lumayan ada yang dari Lumayan jauh, Mbak. Iya, ada yang jauh yang di Gunung Kelir itu membutuhkan tenaga loh, Iya. Mbak. Oh, jauh banget ya ini. Enggak, sebenarnya enggak Nggak jauh, jauh, juga. hanya naik bukit. Hanya naik gitu. Ah. Waduh, kebayang nih aku langsung. Jadi kayaknya memang menggunakan fasilitas sepeda paling tepat deh itu ya. Supaya nggak capek-capek banget gitu ya. Oke deh, karena memang luas ya. Jadi datang aja ke sana bareng sama keluarga, bareng dengan putra-putri tercinta ya Star Lovers, karena masih free juga ATM-nya ya. Iya. Kapan lagi kita bisa datang ke destinasi wisata, tapi juga sekaligus belajar sejarah di situ gitu ya. Bahkan ditemani oleh edukator. Tiap pengunjung datang ditemani oleh edukator kah atau Selama ini iya, Mhm. tapi
Iya betul. Iya. Dengan pendampingan. Dengan itu pendampingan aja. ya. Iya. Yes, karena tentu aja kadang kita juga pengen tahu gitu ya, Betul. Mbak Afi ya. Yang datang tuh ini dulu gimana ceritanya, Iya. kayak gitu. Benar. Kadang pengunjung juga ngajak diskusi nih Oh, tentang oke. sejarah, tentang apa aja di museum, kayak gitu. Jadi Oke. bisa tiktokan. Ya, bisa tiktokan, bisa ngobrol bareng lah ya Betul. dengan edukatornya. Dan pasti seru banget gitu ya kalau kita tahu tentang sejarah. Sekali lagi terima kasih Mbak Afi dan juga Mbak Sama-sama, Wangi. terima kasih Iya, juga. sama-sama. Ya sudah berbagi informasi terkait dengan Museum Pleret yang punya banyak banget gitu ya info-info di sana, situsnya, kemudian juga peninggalan-peninggalan yang tentu aja bikin kita tambah gitu ya wawasannya terkait dengan sejarah. Oke, kita akhiri bincang spesial Ya. kali ini. Sukses terus untuk teman-teman ya di Museum Amin. Pleret ya Mbak Afi dan juga Mbak Wangi. Jangan lupa berkunjung ya teman-teman. Siap, jangan lupa untuk Iya. berkunjung ya Star Lovers ya, ditunggu sama Mbak Afi dan juga Mbak Wangi tuh di sana ya. Oke, saya Widya Pradipta pamit dari Bincang Spesial. Tetap semangat untuk yang masih kerja saat ini. Sampai jumpa.